Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sedih, takut yang berlebihan menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi kita, bagi tubuh kita. Sebagaimana kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara sebab atau efek dari takut yang berlebihan karena mendapat berita buruk yang numpuk. Ya, dalam hal ini berita corona yang numpuk, yang karena kita sendiri yang sebar. Akhirnya yang kena siapa? Saudara kita, tetangga kita, anak kita, istri kita, semua ketakutan. Nah, akhirnya mewabah melalui media maya. Akhirnya minimalnya orang negeri kita semua pada ketakutan. Maka hati-hati. Ya, ketakutan yang berlebihan, sedih yang berlebihan, susah, ya, akhirnya menimbulkan tekanan pada ginjal, menghilangkan tenaga pada ginjal. Di antara efeknya, kalau kita tadabburi hadis Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Karena tetangga yang jelek, akhlak jelek, akhirnya menimbulkan kesedihan, gundah gulana, depresi, ya, dan juga agar dijauhkan dari pasangan hidup yang jelek, yang menyebabkan uban ini keluar sebelum umurnya, uban ini keluar sebelum masa tuanya dia. Kenapa? Tekanan yang dia rasakan berlebihan, sedih yang dia rasakan berlebihan. Nah, juga bukan hanya uban, timbul pada kulit keriput, karena hormon seperti endorfin yang sudah tidak keluar lagi, mempercepat proses penuaan dia. Tua sebelum waktunya juga nampak pada kulitnya. Kemudian juga nampak sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 84 yang Allah berfirman, wa abyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan memutihlah kedua mata Nabi Yakub karena sedih yang numpuk. Sedih kenapa? Sedih nggak mendapat kabar bagaimana nasib anaknya Nabi Yusuf. Kemudian kehilangan pula Nabi Yakub, sebagaimana dikatakan anak yang lainnya, yaitu Bunyamin, yang dia mirip dengan wajahnya Nabi Yusuf, sehingga sedih menumpuk pada dia sekitar 30 tahun lebih, hingga dia mengalami kebutaan sekitar 6 tahun. Disebutkan oleh ahli kedokteran bahwasanya sebabnya adalah sedih dan senang berlebihan itu menyebabkan adrenalin keluar berlebihan dari tubuh dia. Kalau sekali dua kali, bagus. Tapi kalau terus menerus, menyebabkan produksi insulin berkurang, sehingga menimbulkan gula darah naik dan menimbulkan katarak, sehingga menimbulkan kebutaan. Dan disebutkan dalam surat Yusuf ayat 93 yang berikutnya, yang Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Pergilah kalian ke bapakku, kemudian gamis ini, baju ini, ya, letakkan di wajah bapakku. Maka apa? Ya'ti basirah. Dia akan bisa melihat. Tentunya dengan izin Allah. Baik karena mukjizat yang Allah berikan kepada dua nabi ini, Nabi Yusuf dan bapaknya Nabi Yakub, atau juga karena sebab Nabi Yakub sudah mendengar ada firasat bahwasannya anaknya, yaitu Nabi Yusuf, akan datang. Kemudian datang betulan bajunya Nabi Yusuf dan beliau mencium aromanya, sehingga hormon kesenangan keluar kembali. Tentunya dengan izin Allah, bisa jadi ini mukjizat. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Ini adalah bimbingan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika sedih seperti ini. Juga ketika termasuk sunnah, yaitu tasliyah. Ketika kita mendapati saudara kita meninggal, hendaknya kita apa? Nusalli, yaitu menghibur orang yang sedih, keluarganya meninggal dalam keadaan sedih. Ya,
Maka sunnahnya apa? Kita apa? Ada takziah, kemudian tasliyah, memberikan kabar gembira kepada dia, menghibur dia untuk tetap sabar. Untuk apa? Untuk menetralkan sedih dia yang berlebihan. Sedih sifatnya panas, nasihat sifatnya dingin. Ya, sebagaimana kita ulang-ulang dalam pembahasan kombinasi panas dan dingin ketika menggabungkan makanan atau menerapi satu kasus penyakit.